Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Elma dari Universitas Muhammadiyah Makassar, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, jurusan akuntansi. Nah, kali ini kita akan belajar tentang akuntansi perpajakan, di mana pokok pembahasannya yaitu PPh pasal 22. Nah, PPh pasal 22 merupakan pajak yang dipungut atas beberapa hal. Yang pertama, aktivitas pembayaran pajak, penyerahan barang bagi institusi pemerintahan. Terus yang kedua, aktivitas impor barang. Yang ketiga, aktivitas penjualan atau pembelian barang di industri tertentu. Dan yang keempat, aktivitas penjualan barang sangat mewah. Nah, selanjutnya aktivitas penyerahan barang, yaitu ada tiga hal, yaitu bendahara pemerintah untuk mekanisme pembelian barang. Terus yang kedua, bendahara pengeluaran untuk mekanisme uang persediaan atau UP. Dan yang ketiga, kuasa penggunaan anggaran atau KPA, atau pejabat penerbit surat perintah pembayaran atau SPM untuk mekanisme pembayaran langsung atau LS. Dan selanjutnya aktivitas impor, yaitu bank devisa dan Direktur Jenderal Bea dan Cukai. Nah, selanjutnya aktivitas di industri tertentu. Yang pertama, badan usaha yang ditunjuk kepala KPP untuk penjualan hasil produksi dalam negeri di industri semen, kertas, baja, dan otomotif. Terus yang kedua, produsen atau importir BBM, gas, dan pelumas untuk penjualan komoditas tersebut. Dan yang terakhir, industri atau eksportir yang ditunjuk kepala KPP untuk pembelian bahan keperluan di sektor kehutanan, perkebunan, pertanian, dan perikanan. Nah, selanjutnya aktivitas penyerahan barang, yaitu 1,5% dari harga pembelian. Terus aktivitas impor, yaitu 2,5% dari nilai impor bagi pengguna angka pengenal impor atau API. Selanjutnya 0,5% bagi pengguna API untuk impor kedelai, gandum, dan tepung terigu. Terus selanjutnya 7,5% dari nilai impor bagi non pengguna API. Terus selanjutnya 7,5% dari harga jual lelang untuk barang yang tidak dikuasai. Dan yang terakhir, nilai impor sama dengan CIV ditambah biaya masuk dan pemungutan lain. Nah, selanjutnya PPh 20, pencatatan transaksi PPh 22 bendaharawan negara dan impor. Nah, PPh 22 dipungut bendaharawan negara, yaitu jumlah pajak yang dipungut oleh bendaharawan merupakan penguras kas yang diterima dicatat sebagai pembayaran pajak di muka. Dan terus selanjutnya PPh dan PPNBM tidak dicatat, namun bukti potongnya diminta untuk memperoleh restitusi pajak. Nah, selanjutnya PPh 22 atas impor, yaitu jumlah PPh 22 dibayarkan dicatat sebagai pajak dibayar di muka, dan untuk bea masuk dan PPNBM menjadi penambah nilai persediaan. Nah, selanjutnya ini ada contoh Koperasi Mendeng Kamulan menerima pembayaran dari kantor Humas atas penyediaan furnitur berbahan kayu jati senilai 350 juta. Berapakah beban PPh 22 dan bagaimana penjurnalannya secara kalau menggunakan metode periodik. Nah, beban PPh 22 sama dengan 1,5% dikali 350 juta sama dengan 5.250.000. Kalau jurnal koperasi, kas pajak dibayar di muka PPh 22 pada penjualan. Kalau jurnal Humas Pemprov furnitur pada kas utang PPh 22. Nah, di sini juga bisa dilihat ada contoh. Ada contoh dan jawabannya juga bisa dilihat di sini. Nah, selanjutnya itu tarif pajak. Aktivitas di industri tertentu. Penjualan hasil produksi dalam negeri 0,1% dari dasar pengenaan pajak PPN atau DPP PPN di industri kertas.
Terus 0,25% dari DPP PPN di industri semen. Selanjutnya 0,45% dari DPP PPN di industri otomotif. Dan yang terakhir 0,3% dari DPP PPN di industri baja. Nah, selanjutnya aktivitas di industri tertentu. Penjualan BBM, gas, dan pelumas yaitu 0,25% dari negara jual BBM untuk penjualan ke SPBU Pertamina. Selanjutnya 0,3% dari harga jual BBM untuk penjual ke SPBU non Pertamina. Selanjutnya 0,3% dari harga jual minyak tanah, 0,3% dari harga jual gas, 0,3% dari harga jual pelumas, dan yang terakhir 0,25% dari harga beli untuk pembelian di industri kehutanan, perkebunan, pertanian, dan perikanan. Nah, selanjutnya barang sangat mewah atau PMK nomor 253 atau PMK 03 2008, yaitu 5% dari harga jual tidak termasuk PPN dan PPNBM. Nah, selanjutnya pencatatan transaksi PPh 22 industri tertentu. Pihak pemungut yaitu mencatat penerimaan kas dan mengakui utang pajak sebab harus disetor ke kas negara. Kalau PPh yang dipungut yaitu mencatat pembayaran tersebut sebagai pajak dibayar di muka pada saat pembelian sebab kewajiban perpajakannya telah dipenuhi. Nah, di sini ada contoh koperasi holding mengadakan penjualan kepada Nyonya Sima atas 1000 plano dengan nilai total 77 juta termasuk PPN. Diketahui pula atas pembelian bubur kertas sebagai bahan baku perusahaan telah dikenai PPh 22 senilai 200.000. Berapakah PPh 22 yang dipungut koperasi holding dan bagaimana penjurnalannya dengan metode periodik? Nah, beban PPh 22 sama dengan 0,1% dikali 100% per 110% dikali 77 juta sama dengan 700.000. Nah, dalam jurnal koperasi holding yaitu piutang dagang pada penjualan, utang PPh 22 dan PPN keluaran. Ini bisa dilihat angkanya. Nah, ini juga ada contoh serta jawabannya. Nah, yang selanjutnya itu saat terutang dan pelunasan. Pemungutan pajak terutang dilakukan saat pembayaran kecuali berlainan oleh Menkeu atau pengecualian tersebut antara lain kegiatan impor saat pembayaran biaya masuk, kecuali jika pembayaran biaya masuk ditunda atau dibebaskan pemungut dilakukan saat penyelesaian pemberitahuan impor barang atau PIB. Terus selanjutnya kegiatan pembelian barang yaitu saat pembelian hasil produksi yaitu saat penjualan, dan penjualan hasil produksi atau pengelolaan barang saat penerbitan delivery order. Terus objek dikecualikan dari pemungutan. Impor barang dan atau penyerahan barang yang berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan tidak terutang PPh. Terus impor barang yang dibebaskan dari pemungutan biaya masuk dan atau PPN. Terus selanjutnya impor sementara jika pada waktu impornya nyata-nyata dimaksudkan untuk diekspor kembali. Dan yang terakhir impor kembali yang meliputi barang-barang yang diimpor kembali dalam kualitas yang sama atau barang yang telah diekspor untuk perbaikan, pengerjaan dan pengujian yang memenuhi syarat yang ditentukan Dirjen Bea dan Cukai. Nah, selanjutnya yaitu objek dikecualikan dari pemungutan, yaitu pembayaran atas pengadaan barang bagi industri pemerintahan berjumlah maksimal 2 juta dan tidak merupakan pembayaran terpecah-pecah atau jika ditujukan untuk pembelian BBM, listrik, gas, pelumas, air minum atau PDAM dan benda pos. Selanjutnya pembayaran untuk pembelian gabah dan atau beras oleh perum bulog. Selanjutnya emas batangan yang akan diproses untuk menghasilkan barang perhiasan dari emas yang ditujukan untuk ekspor.
impor, dan yang terakhir pembayaran untuk pembelian barang sehubungan dengan penggunaan dan selanjutnya ada contoh, bisa dilihat di sini contohnya. FA Kaling menandatangani kontrak dengan pemerintahan Kota Pasuruan untuk melakukan penyediaan ATK senilai 110 juta. Yang ditanyakan yaitu yang diminta yaitu berapakah besar beban PPh 22, dan jika kontrak tersebut meliputi pula penyediaan 1000 lembar per perangko nominal 6.000 at cost, berapa besar beban PPh 22? Nah, di sini bisa dilihat jawabannya. Beban PPh 22 sama dengan 1,5% dikali 110 juta sama dengan 1.650.000. Terus beban PPh 22 1,5% dikali 110 juta sama dikurang 60 juta sama dengan 1,5% dikali 50 juta sama dengan 750.000. Selanjutnya pengecualian PPh 22. Pengecualian memerlukan bukti berupa surat keterangan bebas yang diterbitkan oleh Dirjen Pajak untuk yang pertama impor barang dan atau penyerahan barang yang tidak terutang PPh, dan emas batangan yang diproses untuk menghasilkan perhiasan untuk diimpor. Pelaksanaan pengecualian dari pemungutan PPh 22 dilakukan oleh Dirjen Bea dan Cukai dengan tata cara yang diatur oleh Dirjen Bea dan Cukai atau Dirjen Pajak. Nah, mungkin itu tadi pemaparan materi mengenai PPh pasal 22. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.